Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada pagi hari ini kita belum meneruskan tentang kajian kita, hadis-hadis yang menjelaskan tentang pendidikan anak di dalam Islam. Namun pada pagi hari ini, sesuai dengan apa yang akan kita lakukan, maka kami akan bicara tentang beberapa hal tentang masalah menyambut hari raya Idul Adha. Bagi teman-teman kaum muslimin yang merayakan hari raya Idul Adha pada pagi hari ini, kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Adha, mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pada pagi hari ini masih melaksanakan ibadah puasa sunat, yaitu puasa Arafah, kami sampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Bapak Ibu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya. Pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyambut hari raya Idul Adha. Kita menyambut hari raya Idul Adha, pertama adalah puasa Arafah, yaitu sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqal yukaffir as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Rasulullah menjawab, puasa Arafah yaitu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Rasulullah ditanya tentang bagaimana puasa hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Faqal, kemudian Rasulullah menjawab, yukaffir as-sanah al-madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Wasu'ila an saumi yaumil itsnain. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Senin. Faqal, kemudian Rasulullah menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku diutus menjadi Rasul, dan hari di mana Al-Quran diturunkan kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dari Hafsah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4 hal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Apa yang 4 hal itu? Syamu Asyura, yaitu puasa Asyura, wal Ashr, yaitu puasa 10 hari pada awal Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Kemudian wasalah 1 ayyam min kulli syahr, yaitu 3 hari dari setiap bulan. Jadi puasa 3 hari setiap bulan. Warrak'ataini qabla al-ghadat, dan juga salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Rawahu Ahmad wan Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, puasa Arafah bagi orang yang tidak menunaikan haji. Ya. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji sedang wukuf di Arafah, dia tidak disunatkan puasa. Tidak disunatkan puasa Arafah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumu Arafah yaumun nahr wa ayyamut tasyrik aiduna. Hari Arafah, hari Nahr, yaitu penyembelihan kurban, wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik aiduna, ahlul Islam, yaitu hari raya kami, yaitu hari raya orang-orang Islam. Wa ya ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari itu adalah hari-hari makan, hari-hari untuk minum. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah bi Arafat." Abu Hurairah menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa Arafah bi Arafat, ketika dia ada di Arafah. Jadi ketika wukuf di Arafah tidak puasa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Ibnu Majah. An Ummul Fadl annahum syakau fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Dari Ummul Fadl katanya, mereka itu mengadu tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Fa arsaltu ilaihi bilaban. Kemudian aku memberikan beliau laban, yaitu susu. Fasyarib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, wa yahtubun nas bi Arafah, dan dia yakhtub an-nas, berkhutbah di hadapan manusia bi Arafah, pada hari Arafah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ketika Rasulullah wukuf di Arafah, Rasulullah minum al-laban, yaitu air susu, tidak berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh dan kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita menyambut hari raya Idul Adha, yaitu dengan salat Idul Adha. Salat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah, artinya benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal salat Idul Adha ini. Ya, diturunkan pada tahun 1 Hijrah. Bagaimana etikanya ketika kita pergi untuk salat Idul Adha? Pertama, sebelumnya kita mandi dan memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang baik yang ada. Di dalam hal ini sebuah riwayat dari Imam Al-Hakim an Al-Hasan As-Sibt, yaitu dari Hasan As-Sibti, katanya, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidain an nalbas ajwada ma najid wa an natatayyab bi ajwad ma najid wa an nudhhiya bi athmani ma najid. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha untuk apa? An-nalbas, untuk kita memakai pakaian ajwad ma najid, pakaian yang baik yang ada,
wa an natatayyab bi ajwad ma najid, agar kita berminyak wangi yang ada, wa an nudhhiya bi athman ma najid, dan kita disuruh untuk berkorban pada hari raya Idul Adha bi athman ma najid, dengan binatang yang berharga yang ada. Kemudian tidak makan dulu sebelum pergi salat Idul Adha. Berbeda dengan salat Idul Fitri, dianjurkan untuk makan dulu. Dalam hal ini sebuah riwayat hadis dari Buraidah katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat menunaikan salat Idul Fitri hatta ya'kula, sehingga Rasulullah makan dulu. Wala ya'kul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan yaumal adha, pada hari raya Idul Adha, hatta yarji'a, sehingga beliau itu pulang dari salat Idul Adha. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Majah, dan juga oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witran. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tidak pergi pada hari raya Idul Fitri, tidak pergi untuk salat hari raya Idul Fitri hatta ya'kula tamarat, sehingga beliau itu makan beberapa tamar. Wa ya'kuluhunna witran, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma dengan bilangan yang ganjil. Kemudian setelah itu pergi ke tempat salat. Salat Id boleh dilaksanakan di masjid, akan tetapi di lapangan adalah lebih afdal, kecuali ada halangan seperti hujan atau tempatnya tidak memungkinkan untuk salat. Kemudian selanjutnya perintahkan keluarga, istri, anak-anak untuk pergi salat Id. Dalam sebuah hadis riwayat Atiyah, Ummu Atiyah qalat, Ummu Atiyah mengatakan, amarna an nukhrij al-awatik wal huyyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan itu gadis-gadis, wanita-wanita, wal huyyad, dan wanita-wanita yang haid, fil idain, pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Untuk apa? Yashhadnal khair, agar mereka menyaksikan kebaikan, wa da'wah al-muslimin, dan mendengarkan dakwah orang-orang Islam, wa ya'tazil al-huyyad al-musalla, dan orang-orang yang haid, wanita-wanita yang haid, dia pisahkan diri dari musalla, artinya dia tidak salat tapi mendengar khutbah, mendengar nasihat dari khatib ataupun dari imam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhrij nisa'ahu wa banatahu fil aidain. Riwayat an Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu yukhrij nisa'ahu, mengeluarkan wanita istri-istrinya, suruh pergi dia, wa banatahu, dan juga anak-anak perempuannya, fil aidain, pada salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga oleh Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat juga dikatakan berangkat lewat satu jalan, pulang lewat jalan yang lain. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'id khalafa at-tariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila waktu Aid, waktu salat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, khalafa at-tariq, yaitu beliau memilih jalan yang lain. Jadi berangkatnya lewat jalan lain, pulangnya lewat jalan yang lain. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah
dari Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, an Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-'id yarji' fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk salat Idul Fitri atau Idul Adha yarji' fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fihi. Beliau pulang di jalan yang lain, bukan jalan di mana dia itu pergi. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar bersama Nabi yaumal fitri au adha, pada hari raya Fitr atau hari raya Idul Adha. Fasalla, lalu kemudian beliau salat. Tsumma khatab, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Tsumma ata an-nisa, kemudian Rasulullah beliau mendatangi wanita-wanita. Fa wa'adahun wa dzakarahun wa amarahunna bis sadaqah. Beliau memberikan nasihat kepada wanita-wanita, mengingatkan kepada para wanita, wa amarahunna bis sadaqah, dan memerintahkan kepada wanita-wanita untuk mengeluarkan sedekah. Jadi begitu setelah salat Idul Fitri, Idul Adha, beliau ke tempat para wanita, memerintahkan, menasihati mereka dan memerintahkan untuk bersedekah. Kemudian setelah salat Idul Adha mendengarkan khutbah. Jangan sampai setelah salat kemudian lari. Dengarkan khutbah baik-baik, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan kita mendengarkan khutbah. Kemudian mengucapkan tahniah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqa yaumal 'id yaqul ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal 'id, apabila mereka berjumpa, saling berjumpa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, yaqulu ba'duhum li ba'din, sebagian mereka mengatakan dengan sebagian yang lain, yaitu kalimat tahniah, taqabbalallahu minna wa minka. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah Anda dan juga menerima amal ibadah kita. Kemudian dijawab taqabbalallahu minna wa minka. Dikatakan bahwa isnad hadis ini adalah hasan. Kemudian jangan lupa berkorban, karena menyembelih korban waktunya adalah salat Id dan juga waktunya boleh pada hari-hari tasyrik. Riwayat Jundub bin Sufyan radhiyallahu an katanya, syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha. Falamma qada salatahu, ketika beliau selesai mengerjakan salatnya bin nas dengan manusia, nazara ila ghanamin qad dhubihat. Lalu beliau melihat itu ada kambing yang sudah disembelih. Faqal man dhabaha qabla as-salah falyadhbah syatan makanaha. Barang siapa yang menyembelih korban sebelum salat Id, falyadhbah syatan makanaha, maka hendaklah dia menyembelih satu ekor kambing sebagai gantinya. Wa man lam yakun yadhbah falyadhbah ala bismillah. Barang siapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah kurban itu setelah salat Id ala bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa memperbanyak amal saleh pada 10 hari bulan Dzulhijjah, sebagaimana kemarin sering dikatakan di dalam hal ini, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ayyam al-amal as-salih ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi syai'in min dzalika. Ya,
Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, di mana amal-amal saleh dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu hari 10 bulan Dzulhijjah dari awal sampai 10. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah? Kemudian Rasulullah menjawab, walal jihad fi sabilillah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, illa rajul, kecuali seseorang kharaja bi nafsihi wa mali, dia keluar dengan dirinya dan hartanya. Keluar untuk mana? Untuk apa? Untuk berjihad. Tsumma lam yarji' bi syai'in min dzalik. Kemudian dia tidak pulang dengan apapun. Artinya dia syahid di dalam peperangan. Rawahul jamaah illa Muslim wan Nasa'i. Hadis riwayat jamaah kecuali Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Ibnu Umar mengatakan, fa'aksiru fihinna minat tahlil, perbanyaklah kalian di dalam 10 hari raya, 10 Dzulhijjah ini minat tahlil, itu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga wat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian wat tahmid, juga membaca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak-banyak membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir, dan juga membaca tahmid. Begitulah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu dan para pendengar, yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyambut hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.